Baik, dari soal yang tadi, ini tadi ya, kita sudah bahas soal ini. Nah, kita coba mau mengerjakan ini menggunakan bantuan SPSS. Ya, dengan soal yang sama. Kalau tadi kan kita menggunakan bantuan tabel Z. Nah, kalau sekarang kita akan mengerjakannya tanpa menggunakan tabel Z, langsung menggunakan tools yang tersedia di SPSS. Pertama, saya mau memisahkan dulu antara, ini SPSS sudah dibuka ya, kita pisahkan dulu parameter-parameter informasi yang ada dari soal, yaitu kita punya informasi mengenai min yang akan kita pakai untuk alat hitung tentunya ya. Kita akan masukkan dalam perhitungan. Kemudian min, ada standar deviasi, saya singkat menjadi SD ya, atau sama saja dengan simpangan baku. Dan yang ditanyakan adalah X. Seperti itu ya. Ini tidak ada yang saya rubah sama sekali untuk parameter yang lain ya, tipe, width, dan sebagainya. Nanti dia akan otomatis berganti jika dibutuhkan, jika disesuaikan dengan data yang kita input. Baik, jadi kita sudah punya 3 variabel di sini, min, standar deviasi, dan X. Kita punya minnya atau rata-rata tadi adalah 500. Kemudian standar deviasinya tadi adalah 20. X yang mau kita cari adalah 480. Maka kalau kita lihat di sini untuk pengerjaan SPSS, kalau di slide itu menunjukkan untuk mencari z-score dulu ya. Tapi kalau tidak mencari z-score dulu juga bisa langsung kita dapatkan nilainya ya. Kalau ada yang pengen tahu mencari z-score-nya ada di sini. Ini sebenarnya kita masukin rumus biasa sih. Masukin rumus biasa di sini ya. Di ini saya jelaskan. Jadi nah ini compute variable. Kalau mau cari z-score, nanti rumus z-nya itu kita masukkan ke sini. Target variable tuh berarti kita pengen menghasilkan nilai z alias z-score, maka masukkan target variabelnya, nama variabelnya adalah z-score. Cuma saya tidak akan menghitung itu, kita langsung menghitung peluang normalnya saja ya. Ini adalah peluang X kurang dari 480. Jangan lupa variabel itu tidak boleh pakai spasi ya. Peluang ketika X-nya 480. Min standar deviasi X gitu ya. Yang akan kita gunakan di sini fasilitasnya adalah yang ini, CDF. CDF apa? Yaitu CDF normal. Kita cari CDF normal. Ini dia. Nah, CDF normal itu isinya nanti kuan di sini maksudnya adalah nilai X-nya, koma min, koma standar deviasi. Hasilnya berupa numerik. Dia adalah hasilnya berupa kumulasi ya. Cumulative probability, peluang kumulatif. Nanti saya jelaskan bedanya dengan yang sama dengan. Ini CDF normal itu kita gunakan di sini ya, kita double klik yang CDF normal. Maka yang ini yang pertama kita isi dengan X, kita klik saja X, pindahkan jadi di sini. Kemudian yang ini kita ganti dengan min, karena di sini suruhnya min ya. Min berarti min ini kita klik pindahkan ke sini. Kemudian yang ini diisi standar deviasi. Begini. Gitu ya. Jadi dia sudah sesuai dengan variabel yang ada di sini. Begitu. Ini udah selesai ya. Begitu kita klik OK, maka dia langsung mengeluarkan hasil. Di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa CDF yang kita pakai ini adalah untuk soal yang X kurang dari atau kurang dari sama dengan. Oke, karena soalnya adalah X kurang dari sama dengan atau kurang dari saja, maka kita gunakannya yang CDF. Tapi kalau dia exactly sama dengan, maka gunakannya PDF. Begitu ya. Oke, ini kita oke saja. Kalau ini, Bu, saya misalnya tidak menuliskan di sini min standar deviasi X gitu,
Bagaimana? Boleh di sini ya, klik langsung tulis aja angkanya, tidak masalah. Ini 480 X-nya ya. Yang penting mengikuti ini nih. Bahwa ini kuant dulu alias si kuantitatifnya alias X-nya. Kemudian min, kuantitatif maksudnya data kuantitatifnya ya. Kemudian min alias rata-rata, koma standar deviasi. Mau ditulis langsung angkanya tidak masalah. Min kita punya 500, standar deviasinya 20, hasilnya akan sama. Begitu ya. Jadi tidak ngambil dari sini juga tidak masalah. Jadi tidak menuliskan data di sini juga tidak masalah ya. Bisa langsung saja di CDF normal ini menggunakan compute variable. Transform, kemudian pilih compute variable tadi ya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke X ya. Kuantitatifnya adalah X, soalnya yang ditanyakan X. Kemudian ini min, ini saya ketik saja dengan penulisan variabel yang sama dengan di sini. Sama saja ya, SD. Kemudian saya klik OK. Nah, maka dia compute, kemudian selesai compute dia execute, sudah selesai. Maka keluarnya hasilnya di sini. 0,16. 0,16 atau ini 0,15865. Nah, ini kita ganti deh peluang X-nya, saya tampilkan berapa ya? 4 digit deh di belakang koma. Oke ya. Sudah 4 digit di belakang koma yaitu 0,1587. Mengingatkan kembali bahwa penulisan SPSS kalau ada angka di depannya ada titik, maknanya adalah di depan titik ini sebenarnya ada angka 0. Jadi maknanya adalah 0, ini kita baca 0,1587. Kita lihat di sini. Yang tadi sudah kita hitung, hasilnya sama ya, 0,1587. Begitu. Oke, itu ketika X kurang dari 480. Kalau yang X lebih dari 480 bagaimana? Kalau seperti itu berarti kita mengerjakannya ini dengan kalau tadi ini kan peluang X saja, ini saya ganti namanya deh, peluang X, tadi peluang X kurang dari ya, saya kasih nama seperti ini gitu ya. Kemudian ya kolomnya sudah otomatis ya, peluang X kurang dari, kolomnya besarnya saya perbesar lagi ya, jadi 15 misalnya, mudah-mudahan cukup. Peluang X kurang dari. Nah, saya pengen cari peluang X yang lebih dari bagaimana? Peluang X yang lebih dari dengan cara yang sama tadi, transform, compute variable, kita pilih masih CDF ya, ini masih yang tadi ya. Mau di clear dulu juga boleh, reset saja. Nah, saya mau mengeluarkan hasil yang baru yaitu peluang ketika X-nya lebih dari. Nah, kalau lebih dari, itu rumusnya tadi sebenarnya ya, tidak perlu benar-benar dihapus. Kita bisa tulis 1 dikurangi CDF yang tadi. Ini CDF yang tadi ada di sini, yaitu CDF normal. Ini L normal, CDF normal. Double klik saja biar muncul di sini. 1 dikurangi CDF normal, yaitu ketika kuantitatifnya X, pindahkan ke sini, atau mau langsung diklik saja di sini, kita ketik ini adalah min tadi ya, yaitu 500, sedangkan standar deviasinya adalah 20. Atau di sini menggunakan variabel SD. Sudah, 1 dikurangi CDF normal. Jadi intinya kalau tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kalau kurang dari itu berarti sebelah kiri, sisanya itu tinggal 1 dikurangi sebelah kiri kan gitu ya. Kalau kita lihat tadi yang tidak diarsir, inilah yang kita cari ketika lebih dari 480. Ketika lebih dari 480, ini yang dicari, maka tinggal mencarinya 1 dikurangi 0,1587 kan sebenarnya gitu ya. Ini langsung kita OK, nanti dia akan compute, dia sudah selesai nggak menghitung, maka execute. Kita lihat hasilnya keluar di sini adalah 0,84.
Yuk kita perpanjang biar dia 4 digit juga di belakang koma, maka desimalnya ini kita ganti 4. Maksudnya adalah ada 4 angka, 4 digit di belakang koma. Ini hasilnya 0,8413. Sama seperti yang sudah kita hitung tadi ya. Seperti itu ya. Itu ketika peluang X kurang dari, peluang X lebih dari. Nah, bagaimana kalau misalnya peluang X tepat 480? Jadi kalau yang kurang dari 480 kan berarti 430, 400 gitu ya, nilai TOEFL 400, nilai TOEFL 450 itu masuk kategori yang ini, banyaknya peluangnya. Nah, bagaimana kalau exactly 480, benar-benar X-nya sama dengan 480, maka penggunaan compute variabelnya, rumusnya itu bukan yang CDF, tapi yang PDF. Ini kita balik lagi, transform compute variable. Ini saya ganti ya, bukan peluang X lebih dari, tapi peluang X sama dengan. Begitu, kemudian ini kita hapus saja. Ya, saya delete. Nah, kita pakai yang ini, PDF. PDF-nya pilih PDF yang PDF normal. PDF L normal beda ya. Kita pakainya PDF normal. Ini sama, double klik saja. Muncul di sini rumusnya. Quant itu sama, berarti dia adalah X-nya atau yang 480-nya. Kemudian min-nya, koma min, koma standar deviasi. Masih sama ya. Bedanya kalau yang sebelumnya pakai CDF, yang ini adalah menggunakan PDF. Seperti itu ya. Oke, kita langsung kita lihat perbandingannya. Ini execute, sudah selesai. Nah, muncul ini. Berarti ini kita buat 4 digit lagi di belakang koma ya, untuk variabel yang baru. Oh, berarti yang benar-benar mendapatkan nilai X-nya, nilai TOEFL-nya benar-benar 480 itu peluangnya sebesar 0,0121 atau sebesar 1,21%, gitu ya, 1,21%, begitu. Jadi itu kalau yang menggunakan sama dengan. Jadi kalau yang kurang dari tadi menggunakan CDF ya. Kalau saya tuliskan di sini kesimpulannya ya, untuk yang SPSS. Jadi kalau misalnya kita mau mencari peluang distribusi normal pada SPSS, ini ketika pertanyaannya, soalnya itu adalah X kurang dari sekian, misalnya nih kita ambil 480, maka formula yang digunakan, ini kita ganti saja ya. Nah, ini. Ketika X kurang dari 480, formula di SPSS yang kita gunakan adalah CDF. Ya, CDF normal. Ini dalam kurungnya masih sama ya, yaitu X, min, dan standar deviasi. Kemudian ketika yang ditanyanya adalah lebih dari 480, nih ya, ketika dia lebih dari 480, ini mungkin biar jelas, kita menggunakannya 1 dikurangi CDF, begitu ya, 1 dikurangi CDF. Sedangkan kalau exactly sama dengan, benar-benar 480, maka yang kita gunakan adalah PDF dot normal. Begitu untuk penggunaan pada mencari peluang distribusi normal pada SPSS ya. Rumusannya seperti ini.